Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Berkaitan dengan masalah leadership atau kepemimpinan di dalam Islam, kita merujuk kepada ayat yang tertera di dalam surah pertama, surah An-Nur 41, An-Nur 55 dengan Al-Hajj 41. Nanti kita akan jelaskan. Pertama adalah kriteria. Pemimpin di dalam Islam itu adalah imam di dalam sholat. Pemimpin di dalam Islam itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Pemimpin di dalam Islam itu adalah pemimpin apabila Anda bepergian lebih dari 4 atau 5 orang, ada pemimpin di situ. Jadi dalam Islam ada struktur kepemimpinan yang paling tinggi kita melihat dalam masyarakat disebut dengan umaro atau amir. Jadi yang namanya pemimpin adalah yang mempunyai anggota. Nah, sekarang kualitas pemimpin yang mempunyai anggota itu seperti apa? Kita kembali kepada kualitas seorang muslim. Seorang muslim itu pasti menjalankan rukun Islamnya. Ya. Dia sendiri menjalankan sholat, dia sendiri menjalankan puasa, dia sendiri menjalankan zakat dan seterusnya. Ini artinya dia berislam betul-betul. Di dalam dunia Islam sekarang ini, ya, banyak pemimpin yang tidak sholat. Jadi kalau ada orang bertanya, seperti apa negara Islam yang ideal? Kita pertanyakan dulu, seperti apa pemimpinnya dulu? Jadi sekarang ini banyak orang putus asa terhadap negara Islam, tapi orang tidak pernah putus asa terhadap individu-individu pemimpin di dalam negara Islam. Kasus yang paling menarik adalah pembukaan atau penaklukan Konstantinopel. Ini sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, latuf tahannal Konstantiniyin wa ni'mal qa'iduha wa ni'mal jaisuha. Yang maksudnya Konstantinopel itu niscaya akan ditaklukkan oleh seorang panglima yang terbaik dengan prajurit yang terbaik. Ini hadis, ya. Hadis ini sahih. Kenapa Rasulullah tiba-tiba membicarakan Konstantinopel? Ternyata Konstantinopel itu diperebutkan oleh lebih dari 19 bangsa di dunia, dan tidak ada satupun bangsa yang berhasil menaklukkan. Karena tempatnya luar biasa strategis, di situ ada Selat Bosporus yang setiap hari kapal itu melintas di situ dan pasti membayar. Kemudian dia berada di 2 benua Eropa dan Asia. Kemudian tanahnya juga tanah yang subur. Di situ Romawi Timur berada. Konstantinopel itu dipimpin oleh Konstantin itu dulu ceritanya. Nah, kemudian tahun 1435 kalau tidak salah, itu Konstantinopel ditaklukkan oleh seorang pemuda yang baru berusia 29 tahun. Itu masih betul-betul muda. Kira-kira S2 gitulah kalau di sini. Itu anak muda yang oleh ayahnya diwarisi
kesultanan. Jadi ayahnya ya merasa sudah tua, kemudian udah sekarang kesultanan kamu yang pegang. Sebelum menaklukkan Konstantinopel. Itu Allah mempunyai skenario seperti begitu. Ayahnya sudah ingin istirahat dan ya sebenarnya belum tua betul. Nah, ketika ingin menaklukkan Konstantinopel, Al-Fatih ini meminta kepada ayahnya menjadi pemimpin perang. Saya minta ayah menjadi pemimpin perang. Nggak mau, kata ayahnya. Ya. Kamu ini anak saya, kenapa merintah-merintah orang tua? Anaknya jawab, saya ini sultan. Dan ayah itu adalah anggota dari kesultanan ini, saya berhak memerintahkannya. Ini agak lucu ya. Tapi akhirnya Fatih tidak jadi memaksa orang tuanya menaklukkan Konstantinopel, dia sendiri. Anak muda umur 29 tahun, tetapi dia dikelilingi oleh syekh, ya, oleh guru-guru yang alim. Dan sejak kecil memang dia dididik dengan situasi keagamaan yang luar biasa. Nah, inilah jalannya seorang pemimpin. Setelah dia menaklukkan, nah ini kenapa penting menaklukkan Konstantinopel dan betapa sulitnya Konstantinopel. Ini bagi yang sudah pernah ke Istanbul akan tahu. Istananya Konstantinopel itu di pinggir Selat Bosporus. Jadi orang kalau mau ke istana, ya, itu dia naik kapal, kemudian naik ke istana dengan tangga menuju istana itu. Sebelum masuk ke kawasan istana itu, di bawahnya itu ada rantai besar yang tidak ada kapal yang bisa melewati itu kecuali kapal dari kerajaan Kekaisaran Konstantinopel. Sulit sekali. Maka Fatih ini mendapat kesulitan memasuki kawasan istana, belum masuk istana. Ketika dia mendapatkan kesulitan itu, dia tidak kurang akal. Dia naikkan kapal itu ke daratan, kemudian turun supaya tidak melewati rantai yang besar tadi itu. Dan itu berpuluh-puluh kapal. Dan dilakukan pada malam hari. Dari sini akhirnya masuklah ke situ, kemudian orang-orang istana sedang dalam keadaan tidur, tidak tahu bahwa ada serangan dan lain sebagainya, akhirnya kalah. Itu cerita tidak penting. Yang penting adalah setelah terjadi penaklukan ini, dia kumpulkan seluruh bala tentara dan orang-orang yang membantu peperangan itu, kemudian dalam rangka mencari imam sholat Jumat. Al-Fatih meminta kepada seluruh prajurit dan seluruh umat Islam berdiri di depan masjid Hagia Sophia itu. Kita mau melaksanakan sholat Jumat dan Syekh Samsuddin ini syekhnya Al-Fatih tidak mau menjadi imam, dia mencari orang lain. Kemudian Syekh minta, silahkan cari yang lain, jangan saya. Al-Fatih tadi kemudian meminta seluruh penduduk Istanbul yang muslim dan yang menaklukkan Konstantinopel tadi berdiri. Ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh Al-Fatih untuk mencari imam tadi. Pertanyaannya adalah, siapa di antara kalian sejak akil balik tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat 5 waktu? Silahkan duduk. Tidak satu pun dari sekian orang itu yang duduk. Berarti orang ini adalah orang-orang yang sholatnya istiqomah. Pertanyaan yang kedua, siapa di antara kalian sejak akil balik tidak pernah meninggalkan rawatib 5 waktu? Sepertiga dari prajurit itu duduk, yang lainnya berdiri. Berarti prajurit-prajurit yang disebut dalam hadis tadi, ni'mal jaisuhu wa ni'mal qaiduha itu adalah orang yang aqamus sholat, yang mendirikan sholat dan mendirikan rawatibnya. Terakhir, pertanyaan ketiga,
siapa di antara kalian yang sejak akil balik tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, itulah nantinya akan menjadi imam. Semua hadirin duduk, tinggal Fatih sendiri yang berdiri, berarti dialah yang berhak menjadi imam sholat Jumat. Yang penting di sini adalah kualitas seorang qaid, seorang panglima perang, seorang pemimpin itu seperti itu. Makanya kemudian di sini yang saya sebutkan tadi, alladzi makanna in makannahum fil ardi aqamus sholat, ya, yaitu orang-orang yang apabila kami beri kedudukan di bumi, dia mendirikan sholat. Nah, di situ tambah lagi sebenarnya, wa atau zakat, wa amaru bil ma'ruf, wa nahau anil munkar, walillahi akibatul umur. Jadi pemimpin itu bukan hanya berkuasa kemudian menentukan hukum, dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Dia personally dia harus melakukan amal-amal ibadah yang menjadikan dia seorang muslim yang kafah. Ya, ini satu hal. Jadi pemimpin itu harus benar sholatnya. Sekarang Anda bayangkan, kok ada wacana di negara yang mayoritas beragama Islam, pemimpin non-muslim. Kaifa yuqimus sholat itu? Idza makannahu fil ardi la yusolli. Gimana? Ya. Ini wacana ini terjadi di kalangan cendekiawan muslim. Ya, ada ustadz yang mengatakan bahwa tidak apa-apa pemimpin non-muslim. Karena menurut para ulama yang menulis masalah politik dalam Islam, tidak ada syarat seorang pemimpin harus muslim katanya. Padahal di antara syaratnya adalah bertakwa kepada Allah SWT. Gimana non-muslim bisa bertakwa itu? Ya. Ini orang yang terlalu melihat masalah peradaban Islam hanya dari satu sisi, fikih aja. Nah, boleh dan tidak boleh bukan masalah maslahat yang lebih besar lagi. Oke, sekarang berislam di dalam peradaban Islam, di dalam komunitas muslim, di dalam masyarakat Islam, nah, itu harus seperti ini tadi. Dia harus ada sholat dan harus ada zakatnya. Karena bermasyarakat itu juga berekonomi. Orang yang memisahkan sholat dari zakat, ya, itu tidak diterima zakatnya. Ya, makanya di zaman Rasulullah itu ada orang yang suka berzakat tapi tidak mau sholat. Ada yang sholat tapi tidak mau zakat. Makanya Sayyidina Umar kemudian minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal lehernya orang yang memisahkan zakat dan sholat. Jadi kalau dia sholat dan dia wajib zakat, ya zakat. Jangan memisahkan ada orang yang hanya zakat aja. Ada yang begitu, dia minal agniya, duitnya banyak, bisnisnya sukses, hanya ingin berzakat, nggak mau sholat. Ini kualitas umat Islam itu sekarang seperti itu. Baik, berislam itu banyak, ya. Sholat saja adalah bagian daripada perilaku. Sholat itu tidak di situ kepentingannya. Sholat itu kepentingannya adalah tanha anil fahsya wal munkar, supaya orang tidak melakukan kemungkaran. Nah, kalau orang pemimpin sudah aqamus sholat, mendirikan sholat, pemimpin sudah dirinya sendiri itu sholatnya benar, ya betul, dan dia sempurna sholatnya, baru kemudian menggalakkan umat untuk melakukan sholat yang fardu itu. Ini pemimpin. Ya. Nah sekarang kalau ada pemimpin sholat zuhur aja bunyi, gimana itu? Sholat zuhur itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana pemimpin kayak begini? Ya, ini satu kecelakaan. Ya. Nah kemudian sholat, puasa, zakat, haji harus disertai dengan keimanan. Karena ini amalan-amalan ini adalah fisik semuanya. Fisik kalau tidak disertai dengan
non fisik atau disertai dengan keyakinan, keimanan, tidak ada artinya. Haji yang mabrur itu bukan haji yang lengkap rukun syaratnya, tetapi adalah haji yang dilakukan dengan penuh keimanan dan sepenuh hati. Makanya saum atau puasa tidak akan ada artinya kalau dia tidak imanan wahtisaban. Jadi iman harus menempel ke dalam Islam. Jadi tidak hanya orang yang sholatnya rajin tetapi tidak ada keimanan di dalam sholatnya itu. Nah, keimanan di dalam pengertian ini bukan hanya sekedar iman kepada Allah dengan rukun iman yang 6. Keimanan di sini adalah perilaku sebenarnya. Sebab tanda-tanda orang beriman itu ada 71 lebih. Rukun iman ada 6 memang. Tetapi tandanya orang beriman itu seperti apa? Nah, disitulah sebenarnya ketika orang sholat kemudian sholatnya tanha anil fahsya wal munkar, di situ sebenarnya dia menyertai sholatnya dengan iman. Tidak mungkin seorang yang beriman dia melakukan perbuatan dosa besar. Pasti itu. Nah, tidak mungkin dia seorang yang beriman tapi kemudian mencuri. Tidak mungkin. Nah, tandanya orang yang beriman itu adalah sekian banyak. Nah, tentu yang 6 itu adalah inti. Kalau dia meninggalkan yang 6 ini batal imannya. Tetapi kalau dia meninggalkan rukun yang kecil-kecil itu tidak sempurna imannya. Yang tidak menghormati tamunya tidak sempurna imannya. Yang tidak menghormati, tidak menyantuni tetangganya yang kelaparan tidak sempurna imannya. Yang menyakiti hati saudaranya tidak sempurna imannya. Banyak sekali ini. Yang berbohong tidak sempurna imannya. Yang janji waktu kampanye kemudian tidak memenuhi janjinya tidak sempurna imannya. Idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Berjanji dia janjinya palsu. Ini simpel aja sebenarnya, tapi inti dari Islam itu ada di iman ini. Jadi kalau kita ingin melihat pemimpin yang benar seperti apa, jangan melihat kualitas ritualnya. Jangan hanya melihat sholatnya lengkap atau tidak, tetapi di luar sholat itu dia melakukan apa. Makanya kemudian kita melihat dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang selalu mengkaitkan alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, amalus sholihat di sini sebenarnya adalah perbuatan-perbuatan yang menjadi konsekuensi dari keimanan itu. Selalu, ya. Dan dampaknya juga berbeda-beda. Ya, dalam surat Wal Asri di situ disebutkan innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Kemudian alladzina amanu wal ladzina utul ilma. Ya. Di situ beriman dan berilmu. Ada lagi wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihat liyastakhlifannahum. Ini yang ayat pemimpin itu ada di sini. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh untuk dijadikan pemimpin. Bandingkan sekarang ini alladzina amanu minkum alladzina amanu walladzina utul ilma alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Beriman dan berilmu derajatnya tinggi. Beriman dan beramal soleh menjadi pemimpin. Dari sini maka kemudian pemimpin itu tidak pasti ulama. Ya.
Tidak mesti yang beriman dan berilmu pengetahuan tinggi menjadi pemimpin, tidak mesti. Kenapa? Abu Dzar itu pernah meminta jabatan kepada Rasulullah, ya. Kemudian oleh Rasulullah diperingatkan, Abu Dzar, jangan meminta jabatan, kamu itu tidak layak menjadi amir, menjadi pejabat. Berarti Abu Dzar yang begitu tinggi ilmunya tidak layak menjadi pemimpin. Sementara orang yang namanya Khalid ibn Walid yang baru masuk Islam bisa menjadi panglima perang. Nah, Khalid ini beramal soleh, ya, ilmunya tidak tinggi. Nah, di sini makanya pemimpin di dalam Islam itu adalah orang yang beriman dan bisa beramal soleh. Amal soleh itu artinya perbuatannya itu nyata di dalam masyarakat. Ya dia amanah, ya dia tablik, ya dia fatona, dia adalah orang yang toleran terhadap orang lain, menyantuni orang lain, dan banyak sekali. Dan itu adalah cirinya orang yang amanu tadi. Cirinya amanu itu dikumpulkan ke dalam kualitas pemimpin, makanya dia akan menjadi pemimpin yang kualitas sosialnya sungguh luar biasa. Tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan pencitraan seperti politik kita sekarang ini, itu kebohongan semuanya itu. Ya. Ini sebenarnya, kita mau ideal nih kan, kalau mau ideal yang seperti itu, kalau pemimpin kita kriterianya adalah kriteria Indonesia, itu 10%-nya Islam. Berketuhanan yang Maha Esa, iya percaya pada Tuhan, tapi apa buktinya Anda percaya kepada Tuhan? Enggak ada di dalam Pancasila itu. Ya. Bukti bahwa Anda percaya kepada Tuhan, berketuhanan yang Maha Esa, buktinya apa? Enggak ada. Tetapi bukti dari keimanan itu ada semua di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ya. Ada enggak di dalam Pancasila pasal menghormati tamu adalah bagian daripada sifat seorang yang Pancasilais? Enggak ada. Ya, menghormati tetangga adalah bagian daripada sifat seorang yang Pancasilais. Ya. Seorang Pancasilais nerima gaji besar diam aja. Ya kan? Ya, sekarang ini lagi tren ini. Ya. Di situ dia kepeduliannya sama orang miskin gimana? Ya. Dia mendapatkan gaji di atas presiden loh. Ya, sementara orang miskin di daerah-daerah tertentu kelaparan, tidak mempunyai makanan untuk berbuka dan sahur. Nah, di sini kita bisa melihat kepemimpinan di dalam Islam bukan yang seperti itu. Ya. Dulu di zaman Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, itu pemimpin yang betul-betul amir yang ulama. Ilmunya Umar bin Abdul Aziz ini tinggi dan kesalehannya juga tinggi. Dia tinggalkan semua kemewahan istana, dan dia turun ke tengah-tengah masyarakat. Ini cirinya orang pemimpin begitu. Dia pribadi adalah soleh, dan kesalehannya itu ditunjukkan dalam kepeduliannya terhadap masyarakat. Makanya bagaimana kita mencari pemimpin yang ideal? Itu tidak perlu kita mencari teori-teori kepemimpinan dari Oxford lah, dari Amerika, dari mana-mana. Ya. Yang namanya pemimpin kalau dia sudah amanah, ya, pasti dia akan peduli terhadap rakyatnya. Dan ya, kalau dia seorang yang beriman, seorang mukmin, ya, itu dia tahu apa-apa yang menjadi kriteria di dalam Islam. Seorang pemimpin, ini dalam hadis disebut, seorang pemimpin yang tidak memperdulikan kepemimpinan, tidak peduli dengan kemaslahatan umatnya, masyarakatnya, dia finnar. Nah, kalau seorang mukmin tahu ini, dia tidak akan melakukan apa-apa sesuatu yang menyengsarakan rakyatnya. Nah, jadi di sini dia tahu bagaimana memanage masyarakat, dia tahu bagaimana bersikap amanah itu. Nah, di sini kriteria seorang muslim yang mukmin itu sudah cukup untuk mengisi pemimpin ideal di Indonesia. Belum lagi kalau kita berbicara
seorang pemimpin yang tingkatnya adalah muhsin. Ya. Kalau mukmin saja itu ya tadi perbuatannya sesuai dengan kriteria seorang yang beriman. Sekarang kalau tingkatnya adalah muhsin, ya, sedetik pun dia tidak akan pernah berkhianat kepada rakyat, sebagaimana sedetik pun dia tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah. Jadi amanah yang diberikan kepada dia itu adalah bagian dari ibadahnya. Dia akan merugi kalau dia merusak amal ibadahnya dalam bentuk kepemimpinan itu. Jangankan dia korupsi, dia menelantarkan rakyat saja bagi dia dosa besar. Nah sekarang ini pemimpin muslim sudah korupsi, menelantarkan rakyatnya, berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan untuk periode yang kedua misalnya. Ya. Politik di Indonesia sangat buruk. Nah, di Indonesia, negara Islam yang lain saya tidak tahu. Kenapa buruk? Ya. Dia mengejar sebuah kepemimpinan dalam 1-2 periode, dan di dalam 1-2 periode ini adalah satu kesempatan untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Periode pertama mencari kekayaan untuk bisa periode kedua. Periode kedua untuk mengumpulkan kekayaan untuk istirahat nanti pensiun. Jadi negara ini menjadi bulan-bulanannya para politisi, para pemimpin ya, yang ingin mencari kekayaan. Kekayaan untuk apa? Macam-macam. Ada yang untuk kepentingan partai politiknya, ada yang kepentingan kelompoknya, ada kepentingan agamanya. Ini kalau menurut saya kondisi politik di Indonesia ini adalah kondisi yang sakit. Kondisi yang sakit. Ketika seorang pemimpin terpilih oleh rakyat mayoritas, ini bahasa demokrasi, maka dia sebenarnya sudah menjadi seorang pemimpin untuk semua bangsa. Tapi ini tetap aja dia menjadi pemimpin partai politiknya. Nah dari situ kita nggak bisa lagi berbicara pemimpin yang ideal, tidak bisa lagi kita bicara itu. Maka membenarkan realitas leadership kepemimpinan di Indonesia, ya, itu sama sulitnya dengan menegakkan benang basah. Sulit. Ya. Kecuali benang itu mempunyai mukjizat Nabi Musa gitu, ya. Jadi bisa menjadi tongkat gitu. Ya. Sulit, ya. Karena sudah akumulasi. Dan yang namanya korupsi di Indonesia itu ya, menurut seorang pakar ekonomi daerah, ini orangnya menjadi dosen di University of Birmingham. Ya, korupsi di Indonesia ini sudah sangat akut. Dari membeli pada waktu itu ya tahun 98. Dari cara orang membeli tiket di terminal bis, itu sudah ada korupsi. Karena tiket dijual oleh calo. Cara orang membeli tiket kereta api pada waktu itu ya, sekarang sudah online nggak bisa korupsi. Ya, itu sudah nampak korupsinya. Cara orang bikin KTP, itu sudah menunjukkan korupsi. Sampai camat, sampai lurah, sampai bupati, gubernur, dan sampai kepada pimpinan negara. Jadi aroma korupsi sudah berada di mana-mana, di semua lembaga. Nah, akhirnya korupsi itu menjadi bagian daripada kekuasaan. Karena kekuasaan uang itu adalah sangat berdekatan. Gimana kita mau mencari pemimpin yang ideal? Nah, ini kita sekarang ini bicara ya, idealisme saja. Tidak berbicara bagaimana membenarkan realitas sesuai dengan idealisme itu. Maka kembali kepada kita, jati diri kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin, ya, kepemimpinan yang harus kita ciptakan itu adalah kepemimpinan yang idza makannahum fil ardi aqamus shalat. Paling tidak itu. Jadi pemimpin yang aqamus shalat. Nah, setelah aqamus shalat ya, atau zakat.
Dia peduli dengan zakat ini. Nah sekarang kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang ini, zakat itu kalau dikumpulkan, ya, itu bisa menyantuni orang miskin sekian banyaknya di Indonesia. Belum lagi, ya, kalau kita peduli lagi dengan masalah wakaf. Wakaf, umat Islam ini kalau dikumpulkan lebih daripada zakat. Sekarang lagi diviralkan. Seandainya setiap orang muslim itu membayar fitrah 2,5 kilogram beras, dan penduduk muslim yang wajib fitrah di Indonesia ini katakanlah 100 juta. Berarti 100 juta kali 2,5 kilogram, berapa juta itu? 100 juta kali 2,5, berarti 2,5 miliar kilogram. Anda bayangkan kebutuhan umat Islam untuk diberikan kepada orang fakir miskin sekian. Bisa 3 triliun ya uangnya itu. Dan itu mampu orang Islam melakukan pembayaran itu. Tapi karena pemimpinnya tadi itu tidak atau zakat. Aqamus sholat aja belum tentu, atau zakat. Kemudian wa amaru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ma'ruf di sini termasuk tadi menggalakkan wakaf, menggalakkan zakat. Kalau wakaf ini terkumpul di kalangan umat Islam, ya, orang Islam sakit itu nggak perlu bayar. Ya, ini di zaman kejayaan Islam sudah begitu. Orang yang sakit itu selama dia sakit dia gratis. Kemudian ini dibayar dari uang wakaf. Kemudian selama dia sakit dan meninggalkan pekerjaan, gaji yang dia tinggalkan itu dibayarkan kepada dia dengan uang wakaf. Nah, ini kalau pemimpinnya bersih, tidak ada korupsinya. Nah, uang-uang itu sebenarnya dari rakyat untuk rakyat dikembalikan lagi. Nah, di sini amanahnya pemimpin. Nah, tapi kalau pemimpinnya tidak amanah, kemudian uang itu diputar, akhirnya kembali kepada pemimpin itu, tidak akan ada kemakmuran sama sekali. Nah, Indonesia ini bukan hanya orang Islamnya yang sebenarnya kaya. Hasil bumi kita ini sebenarnya juga luar biasa besarnya. Kekayaan kita ini di atas kekayaan negara-negara dunia ketiga sebenarnya. Tapi masalahnya ya, kita tidak pernah mempunyai pemimpin yang mempunyai kepedulian untuk mengangkat ekonomi kita ini melebihi negara-negara dunia ketiga. Kalau dulu ada Mahathir di Malaysia, tahun 80 ke bawah itu Malaysia masih miskin. Begitu Mahathir naik, semua ekonomi diperbaiki, akhirnya menjadi negara yang makmur. Turki juga begitu. Sebelum Erdogan ini ekonominya luar biasa buruknya. Ya, kalau nggak salah pernah beli roti harga 1 juta waktu itu. 1 juta lira. Begitu Erdogan naik, ekonomi diperbaiki, sekarang income per kapita Turki itu naik menjadi 800%. Dia luar biasa, negaranya sangat kaya. Nah ini. Nah di zaman Umar ibnu Abdul Aziz, ya, itu saking makmurnya negara itu, orang sulit membagi zakat. Karena semua orang muzaki pada waktu itu. Sampai suatu ketika dikumpulkan, masyarakatnya ditanya, siapa yang tidak bisa membayar hutang, angkat tangan. Tidak ada seorang pun. Siapa yang dalam perjalanan dan dia kekurangan uang, nggak ada. Ya. Udah, sekarang siapa yang berhak zakat? Tidak ada yang angkat tangan. Begitu ditanya satu pertanyaan, siapa yang akan menikah dan kesulitan membayar mahar? Banyak yang angkat tangan. Karena maharnya tinggi sekali, karena semua orang kaya. Itu konsekuensi kemakmuran di dalam Islam dan ciri dari pemimpin yang jujur dalam Islam seperti begitu. Nah, ini, jadi kalau kita mau cari pemimpin yang jujur, kita bertanya dulu, keimanannya seberapa pemimpin itu. Ya, keislamannya sudah tentu ya. Kalau keislamannya sudah benar, keimanan seperti apa? Sekarang ini kita banyak terkecoh, seakan-akan pemimpin itu religius, dekat dengan orang Islam. Ya. Begitu naik,
ya ada kepentingan fulus juga. Ya. Jadi keimanannya seberapa? Ya. Jadi jangan terkecoh dengan orang tokoh nasional pakai songkok, ya, suka ke pesantren misalnya, atau salamnya difasih-fasihkan gitu. Supaya religius. Gitu. Jangan terkecoh, itu dia belum teruji. Nah, sekarang ini banyak pemimpin kita begitu diuji dengan uang, ya, dia sudah berubah orientasi kepeduliannya terhadap umat. Ini bukan orang yang idza makkannahum fil ardi aqamus shalat, bukan itu. Ya, bukan ini ya. Kemudian ini bukan orang inilah yang dijanjikan oleh Allah menjadi pemimpin. Ya. Nah, sekarang kok ada pemimpin dalam Islam yang tidak amanah? Ya. Kok ada pemimpin dalam Islam yang tidak aqamus shalat dan lain sebagainya? Kok bisa jadi pemimpin? Nah, ada satu hadis asar yang dicurigai hadis. Ya, asar itu katanya ini perkataan Ali bin Abi Thalib yang bunyinya begini, kaifa takunu yuwalla alaikum, bagaimana keadaanmu itulah yang akan memimpin kamu. Jadi kalau terjadi pemimpin yang seperti itu tadi, karena memang keadaan kita adalah layak untuk mendapat pemimpin seperti itu. Kenapa? Ya mungkin karena kita nggak bersatu, ya, tidak ada ukhuwah. Kenapa tidak ada ukhuwah? Ya karena kita bukan mukmin. Yang umumnya ukhuwah itu bukan muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun, bukan innamal muslimun. Nah, kalau orang tidak mempunyai ukhuwah, dia belum mukmin. Ya. Innamal muslimuna mutafarriqun, berpecah belah. Kenapa? Karena orang yang beriman itu pasti dia yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Cirinya orang yang beriman itu mencintai saudaranya. Nah, kalau sudah mencintai kan berukhuwah. Kalau berukhuwah pasti aspirasinya sama, perjuangannya sama. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihad dengan harta, dengan jiwanya. Nah, ini harta dia korupsi, gimana mau berjuang dengan hartanya? Nah, di sini kualitasnya harus mukmin kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang betul-betul prima dan berkualitas.